Selamat datang di Voice Storytelling, tempat di mana setiap kisah punya suara, dan setiap suara menyimpan rahasia. Kisah hari ini datang dari Yogyakarta. Sebuah cerita nyata tentang rumah tua, rahasia kelam, dan keluarga yang masih menghuni meski tak lagi terlihat. Inilah keluarga tak kasat mata. Kisah ini bermula dari pengalaman pribadiku di tahun ke-2011. Namaku Genta. Setelah lulus kuliah, aku akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan periklanan baru yang berkantor di sebuah rumah besar di Yogyakarta. Rumah itu bergaya kolonial, megah, tapi terasa sedikit dingin. Awalnya, tidak ada yang aneh. Aku bersemangat memulai karier, bertemu rekan-rekan baru, dan larut dalam kesibukan. Semuanya berjalan normal, sampai aku harus lembur untuk pertama kalinya. Malam itu, hanya tersisa aku dan beberapa teman di kantor. Saat suasana mulai hening, tiba-tiba aku mendengar suara aneh. Suara langkah kaki yang berat dari lantai 2. Padahal aku tahu betul, semua orang yang bekerja di lantai atas sudah pulang sejak sore tadi. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku saja. Tapi kemudian aroma bunga melati yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi ruangan. Wanginya pekat, seperti ada seseorang yang baru saja menaburkan sekeranjang bunga di dekatku. Jantungku mulai berdebar kencang. Saat aku memberanikan diri untuk melihat ke arah lorong, sekilas aku melihat bayangan putih melintas cepat. Sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai. Aku terdiam, membeku di tempat dudukku. Esok paginya, aku menceritakan kejadian itu pada satpam yang sudah lama bekerja di sana. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Sudah biasa, Mas. Yang penting jangan mekam-mekam dan selalu permisi kalau mau melakukan sesuatu di rumah ini." Sejak malam itu, gangguan menjadi semakin sering dan semakin nyata. Bukan hanya aku yang mengalaminya. Beberapa rekan kerja mulai diganggu. Ada yang mendengar suara tangisan bayi dari kamar mandi yang kosong. Ada juga yang komputernya tiba-tiba menyala sendiri di tengah malam, mengetikkan huruf-huruf acak. Puncaknya adalah ketika salah satu teman perempuanku tiba-tiba jatuh sakit. Setelah mengaku melihat sosok anak kecil yang menatapnya dari pantulan cermin di toilet. Kejadian paling mengerikan adalah saat rapat, seorang rekan tiba-tiba kesurupan, tertawa melengking dengan suara yang bukan miliknya. Kami semua ketakutan. Dari situ, kami mulai mencari tahu sejarah rumah ini. Ternyata, rumah ini dulunya milik sebuah keluarga kaya yang meninggal secara tragis dan misterius. Ayah, ibu, dan 2 anak mereka. Konon, arwah mereka masih tinggal di rumah ini, tidak bisa pergi. Mereka tidak suka jika rumah mereka terlalu ramai dan berisik. Mereka adalah keluarga tak kasat mata. Suatu malam, saat aku terpaksa lembur sendirian, aku merasakan hawa dingin yang luar biasa. Semua lampu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, aku mendengar suara bisikan memanggil namaku. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan senter dari ponselku dan mengarahkannya ke ruang tamu. Dan di sana, aku melihat mereka semua. Sosok ayah, ibu, dan 2 anak mereka sedang duduk rapi di sofa, menatapku dengan mata kosong yang dingin. Mereka tidak bersuara, hanya menatapku tajam, seolah berkata bahwa aku telah mengganggu ketenangan mereka. Saat itu aku sadar, aku tidak akan pernah bisa melupakan tatapan keluarga tak kasat mata itu. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kalian berani. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Voice AI Storytelling.